Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di awal Ramadan Karim ini? Masya Allah, akhirnya kita sampai juga di Ramadan, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tapi banyak kisah di Ramadan kali ini ya. Koran Tempo itu membuat majalahnya itu membuat janji baru wajah lama. Lagi motor angket pemilu curang. Jadi masalah angket juga menjadi masalah. Tapi yang menarik ini kok Ibu Mega sama Pak JK saja ini menjadi pertanyaan. Nah, tapi di luar itu Bang Ihsanuddin Nursi, nampaknya pemerintah sedang menggodok masalah pendapatan. Bukan hanya pemerintah ini, belum lagi para calon legislatif yang sudah akan manggung. Nah, ini juga akan menghitung-hitung kapan dibalik modalnya ini. Tapi pemerintah sudah ancang-ancang, ada PPN yang akan dinaikkan. Ada harga bensin subsidi yang akan dihapus dalam waktu dekat ini. Ada sayur mayur dan apalah yang akan kena dalam PPN 12% itu menjadi sebuah cerita lain. Apakah pemerintah sudah sedemikian tergopoh-gopoh? Belum lagi urusan politik, Partai Golkar yang akan dikangkangi oleh penguasa lebih dari yang ada sekarang ke depannya. Nah, mungkin di antara bincang-bincang itu, Bang Ihsanuddin Nursi, belum lagi urusan Ramadan dan Gaza yang menjadi sebuah cerita lain dari dunia yang sedang diuji oleh kemanusiaan ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Selamat saum Ramadan bagi pendengar rasio, bagi pemirsa rasio TV. Mudah-mudahan Ramadan 1445 Hijriah kali ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin. Sehingga kita mendapat apa yang tidak kita capai dalam saum Ramadan. La'allakum tattaqun. Dan kamu lebih bertakwa. Kita mulai dengan wajah lama istilahnya. Kalau pakai pepatah orang kafir, itu yang disebut dengan new bottle old wine. Botol baru anggur lama gitu. Artinya rasanya nggak akan banyak beda gitu. Rasanya nggak akan banyak beda. Kebijakannya nggak akan banyak beda. Ya seperti yang pernah saya ungkapkan dalam satu frasa. Siapapun presidennya neoliberal penguasanya. Itu dia. Jadi yang tadi dibaca oleh Ihsan Talif, baik soal tata ruang, baik soal pajak, baik soal yang lain-lain, itu mengindikasikan apa yang kami sampaikan. Siapapun presidennya neoliberal penguasanya, itu jadi kenyataan lagi. Satu generasi sudah. Saya alhamdulillah kami membuktikan itu gitu. Perjalanannya luar biasa. Masya Allah ya. Nah, ketika pajak naik, naiknya menjadi 12% PPN. Akan bensin premium Pertalite akan dicabut, dan hanya kendaraan angkutan saja yang mendapat subsidi. Listrik juga akan naik gitu. Beberapa sayur mayur akan kena pajak gitu. Maka pada hakikatnya pemerintah sedang mengambil uang yang dia edarkan, yang dia pasok ke masyarakat melalui, tentu saja uangnya diedarkan melalui berbagai jenis aktivitas perekonomian yang memberikan manfaat bagi masyarakat gitu. Nah, uang yang diambil itu tentu mengurangi pendapatan masyarakat. Di tengah yang namanya masyarakat belum memperoleh tambahan baru atas pendapatannya. Jadi logikanya begitu. Bahasa lain berarti pendapatan masyarakat akan berkurang disebabkan ada kenaikan pajak.
akan ada kenaikan harga-harga, akan ada beban-beban baru karena berbagai kenaikan harga. Nah, ini menggambarkan apa yang dia kehendaki oleh beberapa lembaga multilateral terhadap Indonesia itu dipenuhi. Misalnya arahan OECD, arahan IMF, arahan Bank Dunia agar tax ratio makin meningkat, ya caranya begini. Bebani masyarakat terus gitu. Bebani masyarakat terus dan tidak ada hajat hidup orang banyak karena semuanya bentuknya komersial. Semuanya baik barang dan jasa semuanya komersial. Tidak ada barang dan jasa publik. Dengan begitu semuanya transaksional berujung pada siapa yang kuat menentukan dalam transaksi. Nah, dalam hukum antara pemerintah dengan rakyatnya, pemerintah tidak punya daya tawar, rakyat tidak punya daya tawar, tidak punya posisi tawar atas kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah. The iron law public policy atau hukum besi kebijakan publik ini, suka tidak suka, setuju tidak setuju, harus dipatuhi, harus dijalankan oleh masyarakat, sehingga terbebani. Dampak lebih lanjut dari itu adalah bukan sekedar ditariknya, bukan sekedar daya belinya. Bagi masyarakat yang memang berposisi terpinggirkan, tersisa, tertinggal, terkalahkan oleh sistem, itu bagian dari proses pemiskinan struktural. Bagian dari proses memiskinkan, mengurangi daya beli. Ini kalau bahasa ekonominya inflasi naik. Nah, tapi inflasi naik, mereka imbangi lagi dengan BLT yang macam-macam itu gitu. Dengan harapan isu tentang kenaikan inflasi karena kenaikan harga-harga, isu pemiskinan struktural karena kebijakan pajak, itu tidak membuat rakyat marah karena rakyat tetap dikasih BLT. Yang rakyat lupa adalah BLT yang diberikan itu tidak seberapa dibanding dengan yang diambil pemerintah melalui perpajakan, yang diambil oleh pemerintah melalui konsesi sumber daya alam, yang diambil oleh pemerintah melalui lisensi sumber daya buatan, yang diambil pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan korporasi. Itu yang rakyat tidak paham begitu. Nah, di sini akan muncul problematik apa yang disebut dengan keseimbangan hubungan antara tiga nih, antara masyarakat, korporasi, dan pemerintah. Nah, apakah pemerintahnya lebih memberikan manfaat kepada korporasi dibanding kepada rakyat? Rakyat yang bisa melihat kenapa korporasi bisa menentukan pemilu, seperti kata-kata kami, kekuatan ekonomi seperti perekonomian mendukung salah satu paslon. Itu menggambarkan perekonomian seperti itu gitu kekuatannya. Bahkan kalau diambil lagi pakai data Forbes Magazine, di mana 10 orang itu sudah, seperti saya bilang, 15 orang sudah mempengaruhi 62% APBN dan mempengaruhi perkreditan serta dana pihak ketiga yang cukup besar, maka sesungguhnya ketimpangan tidak lagi 0,389 atau 38,9 kalau pakai skala 100. Tapi sudah mencapai 40-an gitu, 40-an lebih. Seperti saya bilang kalau pakai data teman-teman dari satu sekolah di Bogor gitu. Nah, kondisi ini sesungguhnya membuktikan pemerintah begitu percaya diri bahwa masyarakatnya tidak akan marah. Nah, salah satu wujud pemerintah percaya diri atas kebijakannya tidak bisa dilawan, tidak bisa dikritik, tidak bisa diubah gitu, adalah tadi tata ruang IKN. Tanpa pemberitahuan, langsung gitu. Tapi itu kan tata ruang cuma tata ruang IKN, tata ruang yang lainnya nggak sama. Begitu aja kerjaannya langsung gitu. Pokoknya I am the law, ujungnya adalah I am the law. Pemerintah adalah hukum. Pemerintah adalah pemerintah. Memang yang memerintah. Nah, di sini representative government, nah balik nih, satu sistem pemerintah berbasis perwakilan menjadi semu
Nah, itulah kemudian ejekan keluar, wajah lama untuk hasil pemilu baru gitu. Jadi wajah lama untuk itu. Apalagi kemudian yang mendukung hak angket Mega dan Yusuf Kala gitu. Mega jelas partai ketua umum partai yang mendukung Joko Widodo sebagai presiden gitu. Yusuf Kala pernah menjadi wakil presiden Joko Widodo. Ini kan jadi muncul pertanyaan. Ini sikap-sikap seperti ini sikap-sikap karena kepentingan atau sikap-sikap karena apa gitu. Dulu waktu berkuasa dulu ngapain gitu. Waktu menentukan kepresidenan gitu gimana gitu. Itu kalau orientasinya ke belakang. Oke lah kalau orientasinya kekinian. Apa tidak menyadari bahwa sistem yang mereka dukung, sistem yang mereka jalankan, itu memang punya masalah gitu. Nah, sehingga ketika masalah itu merugikan mereka, baru mereka berbuat. Ketika itu menguntungkan mereka, mereka biarkan. Ini kan sikap tidak kalau pakai kaum filosof ngomongnya, kaum cerdik cendekia ngomongnya, ini berarti bergerak hanya berdasarkan totali kepentingan, bukan bergerak berdasarkan kearifan, kecendian dan kebajikan gitu. The virtue policy-nya, basis kebijakannya itu tidak basis kebijakan yang bijak gitu ya. Tidak merujuk pada kepentingan masyarakatnya yang jauh lebih besar. Nah, itu yang mestinya kita lihat kayak gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan cerita bahwa angket ini dalam posisi disergap oleh yang namanya kriminalisasi gitu. Itu yang saya bilang, kan nyaris tidak ada yang terhindar dari, tidak dapat menghindar dari kriminalisasi gitu. Itu yang saya bilang bahwa yang kami sampaikan berkali-kali di berbagai forum, bahkan di sebuah lembaga pemikir kepresidenan gitu ya, bahwa pasal 6A ayat 2 itu adalah satu kebajikan, satu kebijakan, satu kebijakan dasar, satu norma dasar yang memainkan posisi antara politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi. Jadi benar-benar TSM. Apa yang terjadi pada cerita? Apa yang terjadi pada cerita soal PPN naik, lalu harga-harga naik, itu wujud kebijakan politik untuk memberi gambaran komersial pada hal-hal tertentu. Tapi pada saatnya sama, ketika politik berjalan untuk merujuk pada cerita politik itu sendiri, maka kriminalisasi berjalan gitu. Jadi politik hukum dan hukum politik itu berjalan bukan berdasarkan rasa keadilan masyarakat, bukan berbasis pada kedaulatan rakyat. Di sini bukti bahwa kedaulatan rakyat yang disebut dengan dari, oleh, dan rakyat itu statusnya bukan sekedar semu, tapi palsu. Orang apa masih bisa berharap nih, 8 hari lagi kebetulan kan hari kemerdekaan Indonesia berdasarkan tahun Hijriah. Tapi juga 8 hari lagi itu batas akhir KPU tanggal 20 Maret itu mengumumkan. Nah, setelah itu akan ada cerita baru. Akankah mungkin MK ini membuat sebuah manuver 360 derajat lah dari image-nya selama ini? Apa yang Bang Iksanuddin Nusir lihat selain mereka sedang berusaha diangket, bahkan DPD sudah membuat sebuah langkah pansus lah begitu, berbagai cerita ini. Bagaimana? Kan pernah dikatakan oleh seorang tokoh, mana bisa melawan, ini sudah hebat kalau bisa. Bagaimana Bang? Yang pertama, cerita tentang 10 Ramadan. Ya. 8 Ramadan. Kalau kita bicara tentang 10 Ramadan 1386 Hijriah, kan? Maka pertanyaan besarnya menjadi, apakah komitmen, janji, atau katakan di sini ini kata kuncinya, perjanjian suci 10 Ramadan itu dijalankan
disimpangkan, dijungkir balikan, atau dihianati? Itu pertanyaan pertamanya. Apakah perjanjian suci 10 Ramadan itu dihianati, disingkirkan, dijungkir balikan, atau dimanipulasi? Nah, kalau pakai kenyataan hari ini, perjanjian 10 Ramadan itu seperti saya tulis, mengingkari konstitusi. Ibu Pertiwi menangis sedih. Gitu. Apa indikatornya? Indikatornya kita bangga dengan dirty vote. Kenapa saya bilang bangga dengan dirty vote? Karena pada hakikatnya dirty vote, film itu mengkritisi, menunjukkan bukti adanya kecurangan pemilu liberal. Padahal Indonesia, jika membaca BPUPKI, naskah persiapan Badan Persiapan Kemerdekaan untuk Kemerdekaan Indonesia itu jelas disebut di situ, Indonesia tidak menganut sistem liberal, Indonesia tidak menganut sistem etatisme, Indonesia tidak menganut sistem privat liberalism, Indonesia tidak menganut sistem sosialis, Indonesia punya sistem sendiri. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang keseluruhannya mengakui tentang peranan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengakui tentang pentingnya persatuan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang keseluruhannya bernaung pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita kembali ke situ aja dulu. Karena di 10 Ramadan itu adalah gambaran bagaimana Indonesia punya visi ke depan, bagaimana misi ke depan, bagaimana fondasinya. Dengan kalimat penting, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Kalimatnya didorongkan ya, bukan didorong. Ya, didorongkan. Didorongkan. Jadi artinya setiap pejabat negara harus diminta untuk mendorong, untuk melahirkan keinginan luhur dalam menjalankan pemerintahan. Tapi dengan tetap menyadari bahwa ini berkat rahmat Allah. Jadi tidak melulu pada yang namanya kedaulatan manusia, tidak melulu pada kedaulatan rakyat, tapi juga lahirnya kedaulatan Tuhan. Itu konsep kata pembukaan. Jadi konsep kata pembukaan itu mengakui ada kedaulatan Tuhan. Bukan bicara tentang kedaulatan rakyat saja. Nah, pertanyaan besarnya, pemilu liberal kali ini totali mendasarkan posisinya pada kedaulatan rakyat. Vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena memang bicaranya kedaulatan rakyat. Padahal kalau pakai alinea 3, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, maka diakui di situ ada kedaulatan Allah, ada kedaulatan rakyat yang karenanya setiap penyelenggara negara harus punya keinginan luhur, harus aktif mendorong dirinya punya keinginan besar untuk terbebas dari kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok. Nah, sampai di sini bisa kita lihat kenapa nepotisme merajalela, kenapa nepotisme dipertunjukkan dengan vulgar gitu. Nah, apakah itu menjalankan 10 Ramadan, sumpah perjanjian suci 10 Ramadan? Ya itu. Yang kedua, apakah memang rakyat Indonesia dalam posisi demikian memegang teguh, memegang komitmen atas perjanjian suci itu? Ya enggak gitu. Makanya saya bilang, kami menyampaikan ke berbagai posisi, ini ada 2 hal yang mendasar yang sedang terjadi di negeri ini. Melanggar politik, komitmen politik, melanggar komitmen ekonomi. Jadi kalau berbasis pada empirisme, politiknya liberal, ekonominya neoliberal. Nah, kalau cerita politik liberal, ekonominya neoliberal, bahkan ultra neoliberal, ya berarti posisinya jelas
kita telah mengingkari 10 Ramadan itu gitu. 9. Nah, sementara 10 Ramadan nanti pada KPU dia cuma sekedar mewujudkan, sedang menggambarkan bahwa memang sedang melanggeng satu sistem yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dibangun pada 10 Ramadan 14 10 Ramadan 1367 lalu gitu. 81 tahun yang lalu, betul. 81 tahun lalu gitu. 1368 ya jadi 13 sekian 67, posisinya jadi, lupa 10 betul. Ramadan berapa. Nah, tapi cerita itu semua menggambarkan, dan ini menarik loh sesungguhnya. Karena sejumlah tokoh-tokoh Islam justru berbangga dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal. Baik kalangan cerdas cendekia di bidang umum maupun cerdas cendekia di bidang agama. Itu begitu senang, begitu euforia, begitu bergembira ria dengan sistem demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi apa sekarang namanya ini Bang ya, enggak entahlah ya. Jadi melekatkan nama demokrasi saja sesungguhnya orang mesti tahu demokrasi dalam pengertian apa. Seorang Anies Baswedan saja bisa menyebut demokrasi punya ratusan pengertian gitu. Itu hiperbolik memang. Tapi buat saya kalau jika menggunakan teori tataran struktural sistemik gitu ya, paling tidak demokrasi adalah prinsip-prinsip menegakkan kebebasan, liberalisme gitu. Dan liberalisme itu sudah menggeser posisi umat manusia dari posisi sebagai objek ajarannya, gitu kan? Objek ajarannya hudalil mutakin menjadi subjek, dan itu melupakan posisi objeknya. Manusia totali sebagai subjek atas kehidupan. Padahal dia adalah objek dari hudalil mutakin. Dia objek. Nah, itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu memang. Jadi disitulah dia sesungguhnya sebagai abdi Allah, bukan abdi kekuasaan manusia di dunia ini. Itu yang kemarin saya sampaikan tentang betapa kita sudah begitu masuk ke dalam satu peradaban mencintai dunia, membeli dunia dengan itu kalimat Al-Baqarah 86 itu. Membeli dunia dengan investasi yang sudah diberikan Allah. Apa investasi yang diberikan Allah? Tadi alastu rabbikum qalu bala sahidna. Apa itu yang diberikan Allah? Bagaimana kita sholat? Bagaimana kita menjalankan bunyal Islam ala khamsin? Ini karena saya ngomong di Rasil, ngomongnya begini nih, harus begini gitu. Iya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Harusnya begitu. Di tengah ketimpangan yang luar biasa ini. Tapi kan untuk mencapai makom itu kan, ini pendidikan kita ini di tengah baca Quran aja kita masih 72% Republik ini yang Muslim, yang Islam lah ya, tidak bisa baca Quran. Sebuah perjuangan panjang bagi ulama, dan apa yang mesti diingatkan dari perjalanan ke depan, pembenahan dari keluarga-keluarga Muslim, setidaknya pendengar Radio Silaturahim lah, Bang. Itu yang mungkin ini pembicaraan kita yang kesekian kali ya. Mengingatkan betapa pentingnya, betapa pentingnya keluarga-keluarga Muslim mengajarkan anak-anaknya untuk bisa membaca Al-Quran. Tartil. Betapa pentingnya kalau di Tebet karena satu kecamatan 1000 masjid ya. Oh iya. Satu Tiap kecamatan 100 masjid. Betul. Iya, tiap tikungan ada masjid. Nah, kebanyakan masjid itu didaya gunakan juga untuk pelajaran anak-anak balita. PAUD. Anak balita. Jadi mereka diajarkan Iqra gitu. Mereka ngerti. Bahkan anak-anak yang umurnya baru balita baru 4 tahun, menjelang 5 tahun, sudah bisa menghafal ayat kursi gitu. Ya, jadi artinya mari tiap orang tua mengajarkan Al-Quran. Dan ini kata lanjutnya, bukan cuma sekedar kita bisa membaca dengan baik tentunya, tapi juga memahami isinya. Kalau pakai bahasa kerennya,
mentilawatilnya. Nah, tilawah Al-Quran itu bukan sekedar nanti tadabur, gitu ya. Mentilawatilnya itu berarti ada 3 hal di situ yang harus dilakukan. Bagaimana mengajari Al-Quran dalam prinsip tidak berdebat, jadi bertukar pikiran, merujuk pada ayat-ayat, gitu ya. Lalu bagaimana kemudian menularkan untuk membangun keyakinan sehingga terbentuk struktur pemikiran, gitu ya. Menularkan tidak dalam rangka mengindoktrinasi. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran tilawatil ini yang harusnya diambil. Kami kemarin Jumat minggu lalu kami melakukan kajian Azariyat. Dan di situ ternyata dalam kajian Azariyat itu kami melakukan dialog dengan salah seorang pembelajar Al-Quran. Saya bilangnya pembelajar Al-Quran dari Malaysia. Namanya Khalid Yong. Luar biasa. Walaupun untuk saya itu menambah keyakinan. Karena di situ Azariyat yang dimaksud oleh Khalid Yong itu bukan cuma sekedar kekuatan angin yang berhembus, tapi juga angin yang menghembus dan menebarkan serta menaburkan. Nah, Khalid Yong menyebutkan itu sebagai itulah frekuensi, itulah wireless. Dahsyat. Dia terjemahan ke dalam. Nah, karena saya mengerti bagaimana membuat transmitter, bagaimana membuat pemancar gitu ya. Dan itu saya pernah jelaskan. Saya masuk ke dalam satu pertanyaan. Dari mana sumber frekuensi itu? Bagaimana angin itu bersumber menggerakkan frekuensi itu gitu. Karena dia tergantung pada kecepatan, muatan dan tujuan. Saya ulang, frekuensi itu tergantung pada muatan, kecepatan dan tujuan. Gitu. Rasio di Jakarta kecepatannya 729 MHz. Betul, itu kecepatannya. Getarannya itu ada di situ gitu. Muatannya Islam yang satu. Nah, kecepatannya apa? Nah, di sini ketemu dengan prinsip ICT, quantum computing. Itu contoh. Itu Azariyat itu. Itu Azariyat kayak gitu. Kami mau paham. Itu contoh pembelajaran Al-Quran yang ternyata kami pribadi memahami Al-Quran dalam 7 metode. Metode kuadran, metode narasi gitu ya. Salah satu metodenya begitu gitu. Tetapi Khalid Yong menggunakan pendekatan terhadap Azariyat itu dengan metode fisika elektro. Wah, itu ternyata luar biasa. Itulah ICT. Nah, menariknya lagi Khalid Yong menyebut manusia Barat ini baru menemukan belum sampai dengan kekuatan lapis langit pertama. Padahal untuk lapis langit pertama saja yang jauhnya menjadi 390.000 kilometer itu dahsyat luar biasa, dan ada 6 lapis langit lagi. Jadi lagi-lagi Al-Quran terbukti ketika dia bilang dari bumi dan dari langit aku berikan engkau sumber-sumber rezeki. Luar biasa di situ. Nah, bayangkan itu Al-Quran dibahas dengan kajian kayak gitu. Masya Allah, subhanallah. Dan itu dipahami oleh pendiri bangsa kita tentang itu semua. Makanya sudah jelas itu tatanan-tatanan konstitusi kita. Tapi bisa ngacir kemana, lain lubuk, lain belalang, lain zaman, lain lagi ceritanya ini, Bang. Nah, 10 Ramadan ketika diproklamasikan kemerdekaan itu, dan kemudian dinyatakan pada 11 Ramadannya berlaku Undang-Undang Dasar 45, buat dalam interpretasi saya, dalam tilawah saya, dalam tadabur saya terhadap itu adalah pengumuman dari Indonesia yang isinya perlawanan atas pemikiran Barat yang gemar atas materialisme, yang kemudian memasarkan materialisme. Artinya apa? 10 Ramadan itu, dan kemudian pada 11 Ramadannya Indonesia mengumumkan, makanya Palestina yang serta-merta mengakui. Itu perlawanan terhadap pemikiran Barat. Perlawanan terhadap Barat yang sudah mendominasi karena sudah 2 kali memenangkan Perang Dunia Kedua. 2 kali. Perang Dunia Pertama dia menang, Perang Dunia Kedua dia menang. Dan Perang Dunia Pertama adalah pengambil alihan dari kekuasaan Inggris ke kekuasaan Amerika. Perang Dunia Kedua adalah penegakan bahwa Amerika adalah segala-galanya, dan the winner takes all. Pemenang mengambil semuanya, gitu. Dan kemudian hanya beberapa waktu
Indonesia langsung mengumumkan perlawanan. Karena itu ditindas balik. Dan penindasan itu terjadi pada cerita aksi militer 1, aksi militer 2, Betul. dan sebelumnya 10 November 45. 11 Lalu Maret. akhirnya penindasan itu melalui pemikiran yang saya sebut sebagai KMB. Oh, ini sebenarnya bukan perundingan tapi penjajahan baru gitu. Bukan, tapi penindasan. Penindasan. Itu bentuk hegemoni pemikiran. Nah, itu yang ya, Anda bayangkan kalau 3 komponen perjanjian itu pada hakikatnya adalah Indonesia dipaksa tunduk pada hegemoni Barat, dan hegemoni Barat dalam 3 hal yang diperjanjikan adalah gambaran tentang tegaknya materialisme. Ada unsur dan itu terjadi hingga sekarang. Dan ada unsur terjadi hingga sekarang. Ada unsur komunisme dalam perundingan-perundingan yang terjadi itu. Banyak para sejarawan mengatakan demikian. Apa benar, Bang? Kalau dilihat dari desain konsep yang dibawa oleh Belanda, saya mendapatkan data bahwa desainnya justru dari State Department. Kan PBB meminta juru damainya adalah Amerika. PBB memerintahkan. Jadi kalau kita baca sejarah KMB, Amerika diminta menjadi juru damai antara Belanda dengan Indonesia. Karena juru damai, maka dia masukkan konsep KMB itu kepada Belanda. Dan Belanda mempertahankan habis-habisannya. Disitulah partai-partai non-Muslim di Belanda sana menekan habis-habisan. Nah, ini menarik di sini sampai di sini. Partai-partai non-Muslim habis-habisan menekan para delegasi kita, sehingga akhirnya muncul tiga isi itu. Mengakui utang yang dibuat melalui serangan, menjadi anggota IMF, World Bank, dan kemudian membenarkan perusahaan-perusahaan asing tetap beroperasi. Itu kan materialisme semua, tiga-tiga. Kalah kita di tengahnya, namanya kita belum berdaya apa-apa. Atas uang saja kita tidak berdaya kok. Kok tiba-tiba dibebani sampai 4,15 miliar Gulden. Ya kan? Kita tidak ngerti apa-apa kok, belum ngerti apa-apa kalau soal IMF sama World Bank. Hanya beberapa gelintir elit Indonesia yang mengerti tentang IMF sama World Bank. Salah satunya Kak Harudin Yunus, salah lainnya Muhammad Hatta gitu ya. Dan itu kan terbatas. Gitu. Begitu juga yang namanya kekuatan korporasi yang sudah mulai merangsek sumber daya. Gitu. Nah, kekuatan korporasi yang sudah merangsek sumber daya alam Indonesia itu bisa dilihat pada setiap peristiwa pemerintahan. Mereka merangsek ngambil sumber daya. Misalnya kemarin, kalau di tahun 2024 ini, bagaimana Freeport memanfaatkan pertemuan APEC di San Francisco, menjumpai Joko Widodo dan memperpanjang posisi Freeport, gitu loh. Itu contohnya gitu. Jadi banyak hal yang sesungguhnya bisa kita lihat. Kita masuk dalam satu kancah peperangan yang di dalamnya melalui yang dalam peperangan itu pakai berbagai cara. Apakah cara menjebak, apakah cara langsung mengindoktrinasi, mengintimidasi gitu. Itu yang saya bilang, utang luar negeri dan investasi asing adalah 7I dan 1I. Gitu. Itu terbukti hingga sekarang. Nah, 10 Ramadan itu sesungguhnya perlawanan terhadap 7I dan 1I yang saya singkatkan ke dalam kata pembukaan sebagai 11 Ramadannya adalah deklarasi atas bagaimana Indonesia terbebas dari gitu ya, dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Ulang ya, bahwa pada 10 Ramadan itu yang kemudian dideklarasikan berlakunya UNAS 45 pada 18 Agustus adalah deklarasi atas Indonesia bebas dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, kehinaan yang basisnya pada ajaran Islam. Masya Allah. Gitu. Kekuatan sedemikian besar di menit-menit terakhir ini, apakah ada kekuatan lain yang bisa mengembalikan marwah negeri ini kepada dasar-dasar yang sudah dibuat oleh founding father? Bang Ihsanuddin Nursi sering bilang bahwa undang-undang dasar ini sudah jauh panggang dari api dari marwah yang ada. Bagaimana, Bang? Dalam sejarah Republik, tiap keberlakuan satu konstitusi
masyarakat ikut saja. Masyarakat tetap ditempatkan sebagai objek. Jadi istilah masyarakat atau rakyat sebagai subjek itu isapan jempol. Berlakunya konstitusi RIS, masyarakat ikut. Gitu ya. Berlakunya Undang Dasar 50, masyarakat ikut, rakyat ikut. Berlakunya ya namanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 melalui dekret, masyarakat ikut. Gitu kan? Kembali lagi ke Undang Dasar 45 yang di bawah Orde Baru, masyarakat ikut. Gitu kan? Reformasi, masyarakat ikut. Semua rakyat masyarakat ikut atas keberlakuan gitu. Lalu itu bukti bahwa yang namanya penyelenggara negara pakai bahasa penjelasan Undang-Undang 45, penyelenggara negara pakai bahasa sekarang elit atau oligarkinya gitu. Elit atau oligarkinya, pengertian oligarki itu adalah sekelompok kecil orang yang memerintah gitu ya. Elit atau oligarkinya itu sangat menentukan. Yang saya bilang Indonesia ditentukan oleh 29 orang, oligarkinya 29 orang. Nah, selama yang namanya elit atau oligarki politik dan bisnisnya begini, saya maaf ya, saya nggak karena saya tahu gitu. Saya sudah nulisnya udah lama, dan kalau sampai saya ulang-ulang lagi nanti dibilang Ihsanuddin Nursi ngulang-ulang tesa lama. Tapi memang itu yang berlaku karena pada hakikatnya bagaimanapun Barat akan mempertahankan posisi hegemoninya dimanapun, dimanapun, kecuali dia kalah seperti kalah di Afghanistan. Dia atur sendiri itu negeri sekarang. Seperti dia kalah di Vietnam. Dia akan menarik diri gitu. itu kecuali dia kalah gitu, dia akan menarik diri. Tapi selama dia menang, selama dia masih bisa menekan, itulah kemarin pembicaraan KTT ASEAN dan Australia. Kemarin. Yang kemarin itu menunjukkan Barat mendominasi atas ASEAN. Itu cara baca saya. Maka di sebuah media saya menyebutnya enjoy the trip presiden. Gitu. Sekarang seolah-olah kita tanpa harapan. No, justru kita punya harapan besar. Karena kita sedang membuktikan kepada mereka kegagalan tokoh-tokoh Islam, kepada mereka tokoh-tokoh Islam, kepada mereka cerdas cendekia Islam yang bangga dengan demokrasi liberal ini, bahwa Anda salah. Itu kan al-haq min rabbik faltakunanna minal mumtarin kan? Al-haq min rabbik faltakunanna minal mumtarin. Itu jelas. Dan kalau kemudian kita tegas di situ, kita justru sedang diinjeksi kekuatan keimanan kita. Justru di Ramadan ini kita sedang diinjeksi lagi nih kekuatan keimanan kita. Agar kita makin kokoh keimanan kita. Dan di depan mata kita terbukti bahwa demokrasi liberal itu selalu wailul lil mutaffifin. Demokrasi liberal itu selalu wailul mukazzibin. Selalu begitu gitu. Dan tesisnya menyebar di mana-mana, faktanya menyebar di mana-mana. Maka justru kita sedang diberikan satu kondisi di mana pagi hari, subuh hari yang demikian indah dan cerah, gitu kalau saya. Ini subuh yang indah dan cerah nih, luar biasa nih. Nah, subuh dan indah cerah itu memberikan semangat untuk kita tegak berdiri atas la tusyrik billah, untuk tegak berdiri, untuk tidak mensyirikatkan Allah, untuk tidak mengabdi kepada siapapun, kepada apapun, kecuali kepada ajarannya. Itu panggilan kita di situ gitu. Nah, panggung dunia betul-betul pernah kami sampaikan di Radio Silaturahim. Panggung dunia adalah panggung Al-Baqarah 120 gitu. Jadi mestinya Indonesia sadar, mestinya umat Islam sadar, mestinya para elit Islam, para elit Islam tidak peduli apakah itu NU, tidak peduli apakah itu Muhammadiyah, saya sebut organisasi ini. Apakah itu NU, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu Al-Wasliyah, gitu ya. Apakah itu Al-Irsyad, semuanya mestinya sadar betul bahwa ini dalam posisi tegaknya Al-Baqarah 120. Dan kalau itu tegak Al-Baqarah 120, tidak akan ridho kepada Rasul, meninggalkan agamanya. Itu baru dari segi peradaban. Coba dilihat dari segi setiap dimensi atau gatra kehidupan, dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pendidikan, aspek kesehatan. Itu kan semuanya kayak gitu. Dia nggak akan rela. Nah, khususnya begitu gitu. Nah, ini Ramadan yang memberi peluang pada kita untuk memperkokoh keimanan kita.
jadikan Ramadan 1445 Hijriah ini adalah modal untuk makin kokohnya fondasi keimanan kita. Sehingga seperti dilukiskan dan dibacakan oleh Ustadz Hussein, akarnya demikian kokoh, dahan-dahannya makin menjulang tinggi dan demikian rimbunnya, gitu kan, ayatnya kan gitu. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini begitu dan kita betul-betul mencapai la'alakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'afan minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.